Halo semua, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Yudit Channel. Hari ini kita akan membahas tentang lanjutan dari perdagangan antar negara. Masih ingat bahwa pembahasan yang lalu adalah tentang pengertian dan ruang lingkup perdagangan antar negara atau internasional, aktivitas perdagangan antar negara, kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor. Nah, kali ini kita akan membahas tentang faktor-faktor pendorong ekspor. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendorong kegiatan ekspor, masih ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi kelancaran atau tidaknya kegiatan ekspor. Berikut ini beberapa faktor yang mempengaruhi ekspor, baik dari dalam ataupun luar negeri. 1. Keadaan pasar luar negeri. Perubahan permintaan dan penawaran barang dari berbagai negara dapat mempengaruhi harga barang tersebut di pasar dunia. Apabila permintaan di pasar dunia lebih banyak daripada penawaran, maka harga barang cenderung naik. Sebaliknya, apabila penawaran lebih banyak dari permintaan, maka harga barang cenderung turun. Keadaan ini akan mempengaruhi keputusan para eksportir untuk meningkatkan atau menurunkan nilai ekspornya. 2. Keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar. Seorang eksportir harus mampu menangkap dan memanfaatkan peluang pasar. Dengan kemampuan ini, mereka dapat merebut wilayah pemasaran yang jauh lebih luas. Oleh karena itu, para eksportir harus meningkatkan kemampuan dalam strategi pemasaran. 3. Kondisi sosial, ekonomi, politik suatu negara. Bidang ekonomi, sosial, dan politik sangat terkait satu sama lain. Jika salah satu bidang tidak stabil, maka bidang lain akan terpengaruh. Contohnya, jika negara tujuan ekspor sedang mengalami kerusuhan politik seperti perang antar suku, maka hal ini sangat mempengaruhi keberlangsungan proses ekspor ke negara tersebut. Manfaat perdagangan antar negara. Menurut Sadono Sukirno pada tahun 2010, manfaat perdagangan antar negara adalah sebagai berikut. 1. Memperoleh keuntungan. Manfaat dari perdagangan adalah memperoleh keuntungan. Dengan menjual produk unggul yang unik di tiap-tiap negara, produsen dapat lebih mudah menarik pembeli. Perdagangan antar negara menyebabkan produsen lebih termotivasi untuk memaksimalkan produktivitas. Karena permintaan di luar negeri cukup tinggi, mereka tidak akan khawatir jika produknya tidak akan terjual. 2. Memproduksi barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Setiap negara memiliki sumber daya yang belum tentu dimiliki oleh negara lainnya, sehingga hasil produksi tiap negara pun berbeda pula. Banyak faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut, antara lain kondisi geografis, iklim, penguasaan teknologi. Dengan adanya perdagangan antar negara, setiap negara dapat bertukar hasil produksi untuk memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara mereka. 3. Menjalin persahabatan antar negara. Jalinan persahabatan antar negara adalah hal yang sangat penting di era globalisasi. Adanya perdagangan antar negara akan lebih memudahkan untuk menjalin persahabatan. Hubungan yang baik di bidang ekonomi akan mempengaruhi hubungan di bidang lainnya, seperti pendidikan, politik, kesehatan, sosial, dan kemanusiaan. 4. Transfer teknologi modern. Untuk menggunakan barang-barang impor berteknologi tinggi, dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan tertentu. Umumnya, eksportir memberikan pelatihan agar pembeli atau importir dapat menggunakan barang tersebut. Hal ini akan mempercepat terjadinya transfer teknologi modern.
Faktor-faktor yang mendorong perdagangan antar negara. Banyak sekali faktor yang mendorong suatu negara melakukan perdagangan antar negara. Di antaranya adalah 1. Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. 2. Keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. 3. Adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dalam mengelola sumber daya ekonomi. 4. Adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. 5. Adanya perbedaan keadaan sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. 6. Keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lainnya. 7. Terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Perbedaan perdagangan antar pulau dengan perdagangan antar negara. Ada 3 perbedaan utama antara perdagangan antar negara dan perdagangan domestik atau perdagangan antar pulau. 1. Peluang perdagangan yang lebih luas. Saat melakukan perdagangan antar negara, suatu negara dapat menjual barang atau jasanya ke negara lain dan dapat juga membeli barang atau jasa dari negara lainnya. Dalam perdagangan antar pulau, para pelaku ekonomi melakukan perdagangan antar daerah atau antar pulau dalam lingkup satu negara. Jika kita tidak melakukan perdagangan antar negara, orang Indonesia tidak bisa memiliki mobil dan orang Amerika tidak dapat memperoleh minyak goreng sawit. 2. Adanya kedaulatan bangsa. Pada perdagangan antar negara, bangsa-bangsa dapat mengatur aliran barang atau jasa, tenaga kerja, dan keuangan. Dengan perdagangan antar negara, setiap negara dapat menunjukkan kedaulatannya. Jika hanya mengandalkan perdagangan domestik, suatu negara tidak akan mempunyai pengaruh ekonomi di pasar luar negeri. 3. Penggunaan kurs tukar. Saat melakukan perdagangan antar negara, setiap negara menggunakan kurs tukar yang berbeda-beda. Hal ini berbeda dengan perdagangan domestik yang hanya menggunakan satu kurs tukar. Perdagangan antar negara membutuhkan keberadaan sistem keuangan antar negara untuk memastikan kelancaran aliran mata uang. Demikian pembelajaran ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.